Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azanillahu wa iyyakum. Baik hadirin jamaah Masjid Jannatul Firdaus di Bekasi, Galaksi Bekasi, juga para pendengar Radio Roja Bandung, baik yang mendengarkan langsung melalui radio di 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, ataupun para pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, para pemirsa melalui YouTube ataupun Facebook di channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang neraka. Kita sudah masuk kepada pembahasan azab neraka dengan gambaran kengerian di dalam neraka. Kita masuki pembahasan berikutnya, suwarun min azabihim, beberapa bentuk dari azab-azab untuk para ahli neraka. Poin pertama yang kita bahas adalah tafawutu azabi ahli nar, bertingkat-tingkatnya azab bagi para ahli neraka. Sudah kita terangkan bahwa neraka bertingkat-tingkat, tapi tingkatan neraka berurut dari atas ke bawah. Urutan tingkatan dari atas ke bawah disebut dengan sebutan darokat. Sebaliknya kalau surga urutannya dari bawah ke atas disebut darajat. Dua-duanya maknanya tingkatan. Bedanya darajat dari bawah ke atas, kalau darokat dari atas ke bawah. Kalau darajat makin tinggi tingkatan makin bagus, makin baik, makin agung kenikmatan yang ada di dalamnya. Kalau darokat makin rendah, makin buruk, makin hebat siksanya. Oleh karena itulah maka tingkatan neraka yang paling hebat siksanya adalah yang paling bawah, yang paling ringan adalah yang paling atas. Dan azab bagi orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka berbeda-beda sesuai dengan kadar dosa yang dimilikinya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga Imam Ahmad dari Samurah radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata tentang ahli neraka, inna minhum man ta'khudhuhu an-naru ila ka'bayhi wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbatayhi wa minhum man ta'khudhuhu ila hujzatihi wa minhum man ta'khudhuhu ila tarqutihi wa fi riwayatin ila unuqihi. Di antara ahli neraka
ada yang terbakar sampai ke kedua mata kakinya, hanya sampai mata kaki, betis ke atasnya tidak. Di antara mereka ada lagi yang terbakar api sampai dua lututnya, paha ke atas tidak. Ada lagi yang sampai ke pinggangnya, ada lagi yang terbakar oleh api sampai ke tenggorokannya. Dalam riwayat lain ada yang sampai ke tengkuknya. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim, kitab Al-Jannatu wa Sifatu Naimiha, bab Syiddatu Harril Nar. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Nu'man, dia berkata bahwa aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwana ahli nari adzaban yaumal qiyamah la rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jumrah yaghli minha dimaghuhu. Sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat adalah seseorang yang di bawah kedua telapak kakinya diletakkan satu bara api, lalu mendidihlah ubun-ubunnya di dalam neraka tersebut, bukan oleh apinya tapi oleh baranya, jumrah, dan hanya diletakkan di bawah kedua telapak kaki. Tidak ada api yang membakar, tapi panasnya itu bara api menyebabkan ubun-ubun orang itu mendidih. Padahal ubun-ubun itu bagian yang paling jauh dari mana? Dari telapak kaki. Bayangkan yang terjauhnya aja mendidih, apalagi kakinya, apalagi bagian pinggangnya. Dalam hadis lain yang masih disiriwayat oleh Imam Bukhari dalam hadis yang diterima dari Nu'man, inna ahwana ahli nari adzaban yaumal qiyamah rajulun ala akhmasi qaddamaihi jumratan yaghli minhuma dimaghuh. Orang yang paling enteng siksanya dalam neraka pada hari kiamat adalah orang yang di bawah kedua telapak kakinya diletakkan dua bara api, otaknya langsung mendidih di dalam neraka. Lalu dikatakan ma yara anna ahadan asyadda minhu adzaba wa innahu la ahwanuhum adzaba. Tapi orang itu, orang yang dikasih siksa paling ringan itu memandang, berprasangka, menduga tak ada orang lain yang lebih dahsyat siksanya dari dirinya. Padahal itu yang paling ringan. Yang paling ringannya kayak begitu, lalu dia beranggapan ini paling dahsyat. Padahal banyak orang yang jauh lebih dahsyat siksanya daripada itu. Di antara orang yang memperoleh azab seperti ini siapa? Abu Talib. Siapa Abu Talib? Paman dari Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mengetahui pamannya meninggal dalam keadaan musyrik, ini yang disepakati oleh seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dinas oleh Al-Quran dan hadis yang sahih. Walaupun ada sebagian orang yang ngakunya Muslim, meyakini Abu Talib itu ahli surga. Karena kitab rujukannya beda. Kalau kita mah Quran dan hadis yang sahih, kalau mereka mah lain. Siapa mereka teh? Si Syiah ahlakahumullah, memandang Abu Talib ahli surga, sedangkan Abu Bakar, Umar, Utsman ahli neraka. Terbaliknya gambaran otaknya. Jadi ketika Nabi melihat Abu Talib berada di dalam tingkatan neraka yang paling bawah karena kemusyrikannya, beliau berdoa kepada Allah, minta
agar dosa Abu Thalib ini diampuni. Tapi ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Tidaklah layak bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin yang menyertainya untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik sekalipun bapak-bapaknya sendiri. Dilarang mendoakan, doanya tidak dikabulkan. Lalu Nabi SAW meminta agar Abu Thalib ini diringankan azabnya. Karena apa? Karena jasanya yang besar baik kepada pribadinya ataupun kepada dakwah yang diembannya. Dan dikabulkan. Akhirnya Abu Thalib yang seharusnya berada di tingkatan neraka yang paling bawah terangkat menjadi yang paling ringan. Berkata Nabi SAW, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Mudah-mudahan syafaatku berguna baginya pada hari kiamat. Fayuj'alu fi dhahdahin minan nar yablughu ka'baihi yaqli minhu ummu dimaghih. Nanti akan diletakkan api di bawah kedua telapak kakinya sampai api itu ke kedua mata kakinya. Kemudian mendidihlah otaknya dalam neraka karena hal itu. Tapi itulah siksa yang paling ringan di dalam neraka. Berkaitan dengan inilah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah, fid darkil asfal minan nar, dalam darak yang terendah. Darak itu tingkatan untuk neraka, dalam tingkatan neraka yang paling rendah. Berarti kalau paling rendah paling hebat siksanya. Tadinya begitu, tapi karena syafaat dari Nabi SAW terangkatlah Abu Thalib menjadi yang paling ringan. Lalu Nabi menyatakan, seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib berada tingkatan neraka yang paling bawah. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi ada yang paling bawah, ada yang paling atas, ada yang paling berat, ada yang paling ringan, menunjukkan kadar azab di dalam neraka itu tidaklah sama, tapi berbeda-beda. Karena kadar dosa manusia pun berbeda-beda. Tidak hanya hadis, ayat-ayat Al-Quran juga mengisyaratkan perbedaan kadar siksa. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Kalau ada yang paling bawah berarti ada yang lebih atas, ada yang paling atas. Dan itu menentukan kadar siksa. Dan orang munafik yang dimaksud di dalam ayat ini nifak besar. Munafik besar, bukan munafik kecil. Apa bedanya? Bedanya kalau munafik besar, hakikatnya dia kafir. Hakikatnya dia itu bukan Islam, tidak percaya kepada kebenaran Islam, memusuhi Islam, tapi lahiriahnya menampakkan keislaman, pura-pura, acting. Untuk apa? Untuk meraih keuntungan dunia. Karena di zaman Nabi dan para sahabat dominan di Madinah, kalau orang masih tetap dalam kekafiran gak akan dapat posisi, gak akan dapat kehormatan. Makanya orang munafik walaupun tidak yakin terhadap kebenaran Islam, dia pura-pura menyatakan Islam agar dapat pengakuan. Dengan posisinya sebagai seorang muslim, walaupun secara lahiriah saja dia bebas bergerak, dia bebas berbuat, dia bisa dekat kepada Nabi SAW. Padahal hatinya menyembunyikan kekafiran. Ini nifak besar, hakikatnya dia kafir.
Nah ini lebih berbahaya daripada orang kafir itu sendiri. Makanya azabnya paling hebat, tingkatan nerakanya paling bawah. Inilah nifak besar. Kedua, nifak kecil. Nifak kecil itu pelakunya tetap muslim, dia meyakini kebenaran Islam, suka sholat secara ikhlas, saum, haji mungkin sudah 7 kali, tapi karakter khas munafik ada pada dirinya. Karakter khas munafiknya ini merupakan kemaksiatan, yaitu kalau berbicara dusta, kalau janji ingkar, kalau diamanati khianat, kalau bertengkar curang. Dalam satu hadis tanda munafik disebut 3, dalam hadis yang lain tanda munafik itu disebut 4. Ada enggak orang muslim yang memiliki tanda-tanda yang 4 tadi? Banyak. Ada orang muslim yang suka berdusta? Banyak. Orang muslim yang khianat terhadap amanah, yang ingkar kepada janji, yang curang ketika berselisih, banyak. Apakah mereka kafir? Tidak. Mereka meyakini kebenaran Islam, salatnya tidak pura-pura, saumnya tidak pura-pura, amal ibadahnya tidak pura-pura, tapi karakter khas munafik ada pada dirinya. Ini nifak kecil. Pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang ahli maksiat. Nah, munafik kecil ini enggak boleh ditembak dengan ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi kalau ada kawan kita dusta, kerak neraka kamu. Nih ayatnya. Ayat tentang orang munafik, karena berdusta itu munafik. Munafik kata Quran kerak neraka. Kerak itu pasti di bagian yang paling bawah. Ditembak. Kamu dusta ya? Kerak neraka. Ini ayatnya. Ayatnya benar salah? Pasti benar, enggak ada ayat yang salah. Yang salah apanya? Penerapan ayat itu. Ayat untuk munafik besar ditembakkan kepada munafik kecil, enggak matching, tidak tepat, tidak benar, ya. Hati-hati di dalam menggunakan ayat. Ada orang tukang fitnah menyebarkan isu negatif, nah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nih ayatnya, al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Ayatnya benar salah? Benar, enggak ada ayat yang salah. Yang salah adalah penempatannya. Fitnah di dalam ayat itu syirik, kufur. Syirik itu lebih kejam, lebih gede dosanya daripada membunuh. Adapun kalau fitnah dalam arti menjatuhkan nama orang, nama baik orang jadi jelek, itu disebut difitnah, ya. Bahasa Arabnya itu buhtan sebenarnya. Gede mana dosanya dengan membunuh? Gede membunuh itu, ya. Tapi itu dosa besar, memfitnah dosa besar, tapi tidak sebesar dosa membunuh. Dalam ayat lain surah Ghafir 46, Allah berfirman, wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Nanti pada hari kiamat masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke neraka yang paling dahsyat, ke neraka yang azabnya paling hebat. Kalau yang paling hebat berarti ada azab neraka yang kengeriannya, penderitaannya di bawah itu. Dan ini sangat lumrah karena kadar kekafiran Fir'aun berbeda dengan kadar kekafiran orang lain. Ya, jangankan di akhirat, di dunia saja orang penjahat dihukum, sama-sama dihukum penjara. Apakah lama dan sebentarnya sama? Tentu saja beda. Hukuman untuk pencuri dengan hukuman untuk pembunuh tentu saja beda. Hukuman untuk pencuri dengan jumlah yang banyak dengan hukuman pencuri jumlahnya sedikit beda, ya. Kalau mencurinya sekitar harganya 20.000 gitu, ya.
Rp30.000 dihukum 2 tahun. Kalau mencurinya miliaran cuma 4 bulan. Ada gitu? Ada di Indonesia ya. Nenek-nenek yang mengambil buah kopi atau coklat ya, yang disangkanya itu tidak termakan diambilin, dituduh mencuri, divonis 2 tahun. Koruptor besar miliaran cuma 4 bulan bebas. Hukum manusia. Dalam surah An-Nahl 88 Allah berfirman, alladzina kafaru wasaddu an sabilillah zidnahum adzaba fauqal adzab bima kanu yufsidun. Dan orang-orang yang kafir lalu menghalangi manusia dari jalan Allah, dia tidak hanya kafir loh, tapi anti dakwah. Tidak hanya kafir kepada ajaran yang dibawa, tapi juga menghalang-halangi dakwah. Ada dakwah untuk menyebarkan ajaran kebenaran, dicegah, dihalang-halangi orang dari jalan Allah. Zidnahum adzab, kami tambah lagi azabnya, fauqal azab, di atas azab yang semestinya, dilipat gandakan. Kenapa? Bima kanu yufsidun, karena kerusakan yang mereka lakukan. Jadi semuanya itu ayat-ayat tadi mengisyaratkan azab manusia di dalam neraka berbeda-beda tergantung kadar dari dosanya. Makin besar dosanya makin tinggi azabnya, makin hebat. Makin sedikit dosanya makin enteng. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, hadzal bab yadullu ala anna kufra man kafara faqat laisa ka kufri man tagha wa kafara wa tamarrada wa asa. Wala syakka annal kuffara fi adzabi jahannam mutafawitun kama qad ulima minal kitabi was sunnah. Wala anna na'lamu 'alal qat'i was thabat annahu laysa 'adzabu man qatala al anbiya'i wal muslimina wa fataka fihim wa afsada fil ardi wa kafara musawiyan li'adzabi man kafara faqat wa ahsanal anbiya'i wal muslimin. Kata Imam Al-Qurtubi, semua ayat tadi menunjukkan kepada kalian bahwa kekufuran orang yang hanya kafir saja berbeda dengan kekufuran orang yang dia melampaui batas, dia kufur, dia jahat, dia bermaksiat. Ada orang yang hanya kafir saja tapi tidak memusuhi kaum muslimin. Dia juga tidak mabuk, tidak berzina, tidak mencuri, hanya kafir saja. Itu berbeda orang dengan orang ya kafir, ya berzina, ya mabuk, ya berjudi, ya mencuri. Berbeda kadar dosanya, berbeda juga azabnya. Dan tidak diragukan bahwa orang kafir di neraka jahanam itu tingkatan azabnya berbeda-beda sebagaimana telah diketahui dari kitab dan sunnah. Dan kita memastikan secara yakin bahwa azab bagi orang yang kafir dan membunuh para nabi, membunuh kaum muslimin, mengadakan kerusakan di muka bumi, tidaklah sama azabnya dengan orang yang hanya kafir saja tapi berbuat baik kepada para nabi. Ada gitu orang yang kafir tapi tidak memusuhi bahkan membela? Ada. Contohnya siapa? Tidakkah engkau lihat ala tara Abu Thalib? Dilihatlah Abu Thalib. Abu Thalib kafir sampai mati, tapi dia tidak memusuhi Nabi dan kaum muslimin, malah membela, melindungi. Ya, Nabi SAW membantu meringankan azabnya, sehingga yang seharusnya Abu Thalib ini berada dalam tingkatan neraka yang paling bawah terangkat menjadi yang paling atas, yang paling enteng dan paling ringan azabnya.
Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa'lam anna tafawuta ahli an-nar fil 'adzab huwa bihasbi tafawuti a'malihim alladhi udkhilu bihan nar. Ketahuilah bahwa tingkatan-tingkatan ahli neraka dalam hal azab sangat tergantung dari jenis amalan yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Lalu menukil sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Ibnu Abbas, "Laisa iqabu man taghallada kufruhu aw afsada fil ard wa da'a ilal kufri kaman laisa kadzalik." Azab bagi orang yang kenceng kekafirannya, ditambah dengan mengadakan kerusakan di muka bumi, ditambah dengan mendakwahkan kekufurannya kepada orang lain, berbeda azabnya dengan orang yang tidak demikian. Dia hanya kafir, udah duduk, tidak mengganggu orang, tidak mendakwahkan kekafirannya dan seterusnya. Berkata Imam Ibn Rajab selanjutnya, wa kadzalika tafawutu adzabi usatil muwahhidina fin nar bihasbi amalihim falaysa uqubatu ahli al-kaba'ir ka uqubati ahli as-saghair wa qad yukhaffafu an ba'dihim bihasanatin ukhar lahu aw bima syaa Allah min al-asbab wa li hadza yamutu ba'duhum fin nar. Kata Imam Ibn Rajab, demikian pula azab bagi para ahli tauhid yang bermaksiat. Apa mungkin ahli tauhid bermaksiat? Iya, itulah istilah para ulama. Maksud ahli tauhid adalah tauhidnya lurus, tauhidnya benar. Dia tidak ada penyimpangan dari aspek tauhid, tidak terjerumus dalam kebid'ahan di bidang tauhid, tidak tercampur kufur dan syirik baik besar juga kecil. Tapi mungkin sebagai manusia biasa dia bermaksiat. Harus dibedakan antara penyimpangan akidah tauhid dan manhaj dengan kemaksiatan. Kalau orang bermaksiat, haram kemaksiatannya kita ekspos. Jangan ngaji sama ustadz itu sebab ustadz itu tukang mabuk. Nggak boleh, karena mabuk adalah maksiat. Jangan ngaji sama ustadz itu karena ustadz itu salaman sama perempuan, bahkan cipika-cipiki. Cipika-cipiki salaman sama perempuan itu penyimpangan akidah, tauhid, manhaj ataukah maksiat? Maksiat. Membicarakannya lah ghibah yang haram, yang terlarang. Adapun kalau penyimpangannya aspek tauhid, aspek akidah, aspek manhaj, iya, dibolehkan dalam rangka beramar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan orang dari apanya, dari kesalahan, dari penyimpangannya, bila menyebut namanya ada kemaslahatan. Tapi kalau menyebut namanya ada kemadaratan, maka tidak boleh. Cukup kita sebutkan penyimpangan akidah, manhaj atau tauhid tanpa menyebut orang atau kelompok. Walaupun orangnya tadi bakal ngerasain, walaupun kita tidak menyebut nama, nggak apa-apa. Tapi kalau umpamanya penyimpangannya masalah maksiat, tidak boleh untuk diungkit. Jangan ngaji ke ustadz itu tukang selfie. Tukang selfie. Anggap selfie itu menyimpang, tapi ini kemaksiatan. Maka tidak boleh untuk diungkit-ungkit. Mengungkitnya adalah ghibah yang diharamkan, karena itu kemaksiatan. Itulah penjelasan pertama tentang jenis-jenis tentang bertingkat-tingkatnya azab bagi para ahli neraka. Poin kedua, sekarang bentuk-bentuk azab di dalam neraka, yang semoga Allah menyelamatkan kita semua dari azab neraka apapun bentuknya ya. Pertama, indajul julud. Pertama adalah dibakarnya, dihanguskannya, digantinya kulit. Kulit kita yang membalut tubuh kita.
Konon, mungkin di sini ada dokter, apalagi ahli syaraf, bahwa permukaan kulit tersebut, bukan permukaannya, bagian dalamnya itu terhubung dengan titik-titik syaraf. Dan syaraf itulah yang menyebabkan kita bisa merasakan. Ketika kulit kita disentuh, ada sentuhan. Ketika dipukul atau dicubit, sakit. Ya, ketika dibakar panas, ketika ditempeli es dingin. Itu karena ada apa? Kita bisa merasakan semua itu karena ada syaraf. Kalau syarafnya umpama sudah kena, dicabut kulitnya sampai ke dagingnya, pas dagingnya atau tulangnya dipegang dipukul, katanya nggak sakit karena nggak ada syaraf. Atau syarafnya sudah rusak. Syarafnya sudah rusak, nggak sakit lagi. Itu ada umpamanya satu aliran bela diri. Latihannya ngadu-ngadu tangan ini, tok tok tok, awal-awal sakit gitu kan, terus bagian ininya. Lama-lama saking sakitnya, mungkin syaraf-syarafnya sudah mati. Dipukul tuh nggak sakit lagi. Cedak. Setelah beres latihan itu sebesar betis gitu ya, tangan itu diurut. Jadi bagus, nanti kuat. Diadu-adu begitu kayak batu diadu dengan batu, tek gitu. Itu kuat. Jadi kalau umpama sudah tok udah bengkaknya udah nggak ketulungan sampai nangis saking sakitnya, lama-lama nggak sakit lagi. Itu mungkin syarafnya sudah rusak. Kalau sarafnya sudah rusak, nggak akan ada sakit lagi. Tapi tubuh ini kemudian memperbaiki lagi, lama-lama sarafnya benar lagi, ya sakit lagi. Nah, konon demikian. Coba tanya ke ahli kulit, ke ahli syaraf. Karena itulah, maka ketika kulit ahli neraka dibakar, ketika kulitnya habis, terbakar pula apanya, syarafnya, kalau dibakar terus nggak akan lagi terasa panas, oleh Allah diganti dengan kulit yang baru agar merasakan lagi panasnya dan dahsyatnya siksa di dalam neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran menjelaskan tentang hal ini, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Setiap kali gosong kulit-kulit mereka, tutung gosong, hangus, kami ganti mereka itu dengan kulit-kulit yang baru. Untuk apa? Liyadzuqul azab, agar mereka tetap merasakan sakitnya azab tersebut, panasnya azab tersebut. Karena kalau kulit sudah habis dengan saraf-sarafnya, nggak ada saraf lagi, nggak bisa merasakan apa-apa lagi, maka bukan azab lagi. Maka Allah ganti dengan yang baru, agar sakitnya, penderitaannya tetap berlanjut. Ini jenis siksa yang pertama, yaitu digantinya kulit yang lama dengan yang baru. Kulit yang sudah hangus, sudah gosong, dengan kulit yang baru, dengan syaraf yang baru, agar dia tetap merasakan sakitnya dari azab itu. Ini yang pertama. Kedua, bentuk yang kedua, as-sohr. As-sohr itu artinya hancur. As-sohr itu artinya luluh lantak. Apanya yang hancur? Bagian organ dalam dari tubuhnya. Jantungnya, paru-parunya, lambungnya, ususnya, semuanya luluh lantak. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam Al-Quran, dirinci lebih detail oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih. Di antaranya Al-Quran surah Al-Hajj ayat 19 menyatakan,
falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Maka orang-orang yang kafir akan dipotongkan bagi mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Kalau di dunia pakaian yang kita kenakan ini terbuat dari kain, kadang mungkin ada yang dari kulit. Tapi kalau di neraka pakaiannya dari api. Apa maknanya? Maknanya api ini menutupi seluruh tubuh, membakar seluruh tubuh. Ibarat pakaian yang menutupi seluruh tubuh kita. Terus selain pakaian dari api, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, akan dibanjurkan, diguyurkan dari atas kepala mereka hamim. Kita sudah bahas hamim. Hamim itu air yang sangat panas, yang derajat kepanasannya itu, temperaturnya itu mencapai puncak. Itu hamim. Terus apa yang terjadi? Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, maka hancurlah, luluh lantaklah dengan air tersebut seluruh isi perutnya dan kulit-kulitnya. Dibanjurkan itu air, saking panasnya air itu selain mengguyuri bagian luar dari tubuhnya, meluluh lantakan kulitnya, juga tembus masuk ke dalam kepala, masuk ke dalam bagian dalam tubuh, dan meluluh lantakan isi perutnya. Sampai oleh Allah dalam ayat ini dikatakan yusharu bihi ma fi butunihim, meluluh lantakan seluruh isi perutnya. Padahal tidak diminum, padahal cuma dibanjurkan dari atas apa? Kepalanya, tapi tembus. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, innal hamima la yusabbu ala ru'usihim fayanfudhu hatta yukhlisa ila jawfihi fayaslutu ma fi jawfihi hatta yamruqa min qadamaihi wa huwa as-sahr thumma ya'udu kama kana wal iyadu billah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari azab seperti ini ya. Semoga Allah menghindarkan kita dari azab seperti ini. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hamim itu air panas, benar-benar dibanjurkan dari atas kepala mereka, lalu tembus masuk sampai ke dalam bagian dari tubuhnya, sampai masuk ke dalam perutnya, sampai keluar lagi melalui kedua telapak kakinya, dalam keadaan seluruh tubuh yang dialiri oleh air itu luluh lantak, hancur semuanya. Tsumma ya'udu kama kana, lalu dikembalikan lagi utuh seperti semula. Dikembalikan utuh untuk apa? Bukan sakti mandraguna, untuk diadab lagi seperti itu berulang kali. Karena sudah dibanjur kemudian luluh lantak semuanya, sudah gitu saraf-sarafnya mati, nggak akan terasa lagi sebagai azab ya. Dikembalikan lagi utuh seperti semula, normal seperti semula, sensitif seperti semula, bisa merasakan sakit dan penderitaan seperti semula, diulang lagi, begitu dan begitu seterusnya. Berkata At-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun gharibun sahihun. Hadis ini hadis yang hasan, gharib dan sahih. Inilah bentuk azab yang kedua, yaitu as-sahr. Yang pertama tadi yang sudah diterangkan, indaj itu digantinya kulit. Yang kedua sahr, yaitu diluluh lantakan, dihancurkan seluruh anggota tubuh termasuk bagian dalam. Ketiga, al-lafah. Al-lafah itu dibakar. Yang dibakar dari diri manusia ahli neraka adalah bagian yang paling dianggap mulia di dunia. Bagian mana tuh? Wajah. Bagian yang paling dianggap mulia pada diri manusia adalah wajah. Makanya Nabi SAW dilarang memukul wajah, melarang kita memukul wajah. Termasuk
salah satu di antara bentuk penghinaan Allah kepada ahli neraka adalah mereka akan diseret pada wajahnya, berdiri dan berjalan di atas wajahnya. Kalau di dunia, termasuk di luar negeri. Pokoknya selama hidup di dunia kita berjalan di atas kedua kaki. Ada orang yang bisa berjalan di atas dua tangan, ahli akrobat gitu ya, ahli sirkus bisa. Tapi nggak ada orang yang di dunia ahli akrobat, ahli sirkus berjalan dengan wajahnya, nggak ada, hancur itu wajah. Orang kafir nanti di akhirat berjalan dengan wajahnya, bukan dengan kedua kakinya. Kok bisa? Apa kita bisa di dunia berjalan begitu? Enggak. Kenapa di akhirat bisa? Allah yang membuat mereka bisa. Kenapa kita sekarang bisa bisa berjalan dengan kedua kaki? Allah yang membuat kita bisa berjalan dengan kedua kaki. Makanya ketika turun ayat ini, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yuhsyaruna ala wujuhihim? Kaifa yamshuna ala wujuhim?" Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin mereka itu berjalan dengan wajahnya, bukan dengan kaki? Menjawablah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi yumshin nasa fid dunya ala rijlaihi wa huwa qadirun ala ayyumshiyahu ala wujuhihim." Allah yang telah membuat manusia di dunia bisa berjalan dengan kedua kaki, Allah pun pasti mampu membuat manusia berjalan dengan wajahnya pada hari kiamat. Tanpa harus latihan, diberi aja kemampuan itu oleh Allah SWT. Selain berjalan dengan wajahnya, juga mereka itu dalam keadaan buta, tuli dan bisu. Selain itu dibakar oleh api neraka, dan setiap kali apinya itu mengecil, kami tambah lagi nyala api tersebut lebih besar. Allah berfirman dalam surah Al-Isra 97, kata Allah, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira." Kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dengan berdiri di atas wajah mereka, dalam keadaan buta, bisu dan tuli, dan tempat mereka di Jahannam. Setiap kali mengecil apinya, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Dibakar mereka oleh api dalam keadaan berjalan di atas wajahnya dan dalam keadaan buta, tuli dan bisu. Jadi yang dibakar adalah wajahnya, karena bagian yang paling utama selain seluruh tubuhnya. Allah pun berfirman, "Wa man jaa bis-sayyi'ah fakubbat wujuhuhum finnar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Siapa orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa dosa dan kesalahan, fakubbat wujuhuhum. Kubat itu dibulak-balikan wajah mereka finnari, di atas neraka. Makanya ada salah seorang ulama ketika dia berjalan melewati orang yang sedang membakar kambing guling. Dipanggang gitu ya, kemudian diletakkan di atas api, diputerkan supaya apa? Supaya menyala, supaya merata anunya, panasnya, matangnya. Pernah lihat ayam bakar atau sate bakar? Setiap sate mah dibakar, dihihidan, dibolak-balik kan.
Ulama itu menangis, hanya melihat begitu. Dia membayangkan langsung ayat ini. Seperti itulah orang yang nanti akan dibakar dalam neraka, dibolak-balik wajahnya. Faman jabis sayyi'ah fakubbat wujuhuhum finnar. Siapa orang yang datang dengan dosa dan kesalahan pada hari kiamat akan dibolak-balikkan wajahnya di atas api neraka sambil dikatakan hal tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah kalian diberi balasan kecuali sesuai dengan amal yang telah kalian lakukan. Lalu api pun membakar wajah mereka dan menutupi selama-lamanya, dan tidak ada penghalang antara mereka dengan api tersebut. Kalau di dunia binatang-binatang yang dibakar secara langsung kadang-kadang tidak langsung kena apinya, kadang-kadang terhalang. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang pernah umroh atau haji atau ke Saudi atau ke daerah Timur Tengah pernah merasakan umpamanya kambing guling di sana. Empuknya merata, lemaknya nyaris tidak ada. Karena cara membakarnya yang luar biasa yang mungkin di Indonesia nggak ada. Jadi kambing itu sepotong gitu setengah, plek dimasukkan ke dalam alat dari logam, pas segitu, dibumbui macam-macam, diawuran gitu, truk ditutup, nggak ada udara, dimasukkan ke dalam tanah. Di dalam tanah itu ada bara, dibakar terus berjam-jam. Tapi yang dibakarnya apa? Bukan langsung dagingnya, tapi alat logamnya itu yang menimbulkan panas. Apa yang terjadi? Si bumbunya nyerap sampai ke dalam. Lemak-lemak yang ada di dalamnya karena panasnya jadi gimana? Mencair, jatuh ke bawah, menimpa bara api yang membakarnya. Terbakar, tambah panas dan menimbulkan aroma wangi. Ya, berjam-jam itu di dalam tanah, makanya merata. Lezatnya sudah berhari-hari masih kerasa nih sampai sekarang. Di Indonesia nggak ada ya. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 39, "Lau ya'lamul ladzina kafaru hina la yakuffuna an wujuhimun nar wala an dhuhurihim wala hum yunsarun." Seandainya orang-orang kafir itu mengetahui ya, ketika mereka itu tidak ada penghalang wajah mereka dari api neraka, juga tidak ada penghalang api dari punggung-punggung mereka, dan mereka tidak ditolong sedikit pun. Membakarnya langsung ke wajah, membakarnya langsung ke punggungnya. Apa yang terjadi? Taflahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Api neraka membakar wajah mereka secara langsung dan mereka di dalamnya cacat. Gimana nggak cacat? Dibakar sama api neraka yang panasnya melebihi seluruh panas yang ada di alam jagat raya ini, ya gimana nggak hancur, cacat. Tapi kemudian kembali lagi seperti semula, dibakar lagi. Selain itu, selain adanya api, mereka juga diberi pakaian, nggak telanjang. Celakanya pakaian itu bukan membuat kita nyaman. Kalau di dunia pakaian ini membuat kita nyaman kan? Nyaman karena aurat kita tertutup. Nyaman karena tubuh kita terlindungi dari angin, dari debu, dari panas matahari. Nyaman juga dari hawa gitu ya. Kalau di dalam neraka pakaian itu dari qatiran. Qatiran itu disebut al-nuhasul mudhab. Nuhasul mudhab artinya tembaga yang mencair. Kenapa tembaga mencair? Karena panas. Dengan suhu entah berapa ratus atau mungkin ribuan derajat, makanya mencair. Cairan logam panas tersebut menjadi pakaian bagi ahli neraka, nempel di dalam tubuh.
Kebayang panasnya itu. Allah menyatakan hal ini dalam Al-Quran di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-50, sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahumun nar. Pakaian mereka dari qatiran dan wajah mereka tertutup semuanya dengan api. Ini pemandangan yang apa? Yang sangat mengerikan, dan ketika dibakar dengan api mereka seperti disate atau seperti ayam yang dibakar oleh tukang ayam bakar, dibulak-balik. Juga itu dilakukan pada bagian tubuh yang paling dimuliakan oleh manusia, yaitu wajah. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 66, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari ketika wajah-wajah mereka dibolak-balik di atas api neraka, mereka berteriak, aduh celaka kita, seandainya kita dahulu taat kepada Allah dan Rasulnya. Seandainya dahulu waktu di dunia taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya mereka tidak akan mengalami kengerian seperti itu. Tapi penyesalan itu sudah tidak ada lagi manfaatnya. Ketika di dunia suruh taat kepada Allah dan Rasulnya, malah nyinyir, malah mencibir, malah mereka melontarkan istilah-istilah yang memojokkan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya disebut para ekstremis, para radikalis, disebut para teroris, disebut juga orang-orang yang ekstrim, disebut juga orang-orang yang terlalu fanatik, disebut juga orang-orang yang pokoknya istilah-istilah yang memojokkan, ya. Itu terjadi. Itu teralami. Diajak agar taat kepada Allah dan Rasulnya, malah mencap dengan cap yang bisa membuat orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu terpojok dalam kehidupan masyarakat. Tapi nanti di akhirat mereka teriak, aduh ya coba kalau dulu kita taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya nggak akan kejadian seperti ini. Niscaya nggak akan digarang bolak-balik wajahnya di atas api neraka kelak. Penyesalan itu penyesalan yang tidak akan ada manfaatnya bagi mereka, ya. Inilah jenis yang ketiga, ya, dibakar. Keempat, as-sahab. Mana as-sahab? Digusur. Digusurnya apa? Wajahnya. Makna digusur wajahnya itu kedua kakinya yang ditarik. Wajahnya kena dengan tanah. Tergusurlah wajahnya, terparut di atas tanah. Kebayang enggak, ya? Kebayang. Sambil dalam keadaan dibelenggu dengan rantai yang super kuat. Sudah pasrah. Tinggal merasakan dahsyatnya azab. Disebutkan di dalam salah satu ayat surah Al-Qamar mulai 47 sampai 48, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang hal ini. Innal mujrimina fi dhalali wa su'ur yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massas saqar. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan dan neraka sa'ir. Pada hari itu mereka diseret di atas wajahnya di dalam neraka. Diseret di atas wajahnya, yang dipegang apanya tadi? Kedua kakinya. Wajahnya tengkurap, wajahnya itu terseret di atas tanah yang isinya api. Bukan tanah, tapi api dasarnya itu, lantainya tersebut. Sambil dikatakan, dzuqu massas saqar. Rasakan oleh kamu sentuhan neraka saqar.
Selain diseret pada wajahnya, mereka dibelenggu dengan rantai besi yang sangat kuat. Belenggunya bagaimana? Kedua tangannya disatukan di atas kedua tengkuk mereka, kemudian dirantai dengan kuat, disatukan tuh. Kabayang cangkel pegal begini ya, tidak diikat dengan rantai pun, disetrap. Seorang siswa nggak bikin PR gitu, oleh gurunya disetrap, kamu ke depan, angkat sebelah kaki, kedua tangan, kemudian digini-gini. 5 menit, 10 menit, cangkel apa tidak? Pegal. Nah, ini ditambah dengan belenggu dari rantai besi. Allah berfirman dalam surah Ghafir 70 sampai 72, fasawfa ya'lamun idil aghlalu fi anakihim wasalasil yushabuna fil hamim thumma fin nar yusjarun. Oh, variasi ini ya. Kata Allah, kelak mereka akan tahu ketika belenggu besi berada di dalam kuduk-kuduk mereka dan rantai-rantai yang kuat, mereka diseret. Di mana diseretnya? Fil hamim. Apa tadi hamim teh? Di air yang sangat panas. Thumma fin nari yusjarun, lalu mereka pun diseret ke dalam api yang kemudian membakar mereka. Yang benar itu diseretnya ke air apa ke api? Dua-duanya bervariasi. Berkata Qatadah, yushabuna marrah finnar wa fil hamimi marrah. Mereka itu diseret wajahnya di atas api neraka, lalu setelah itu diseret lagi di atas air yang sangat panas. Berulang kali bolak-balik begitu, kadang di api, kadang di air yang sangat panas. Inilah bentuk yang keempat dari bentuk azab di dalam api neraka, yaitu diseret pada wajahnya. Kelima, taswidul wujuh, dihitamkannya wajah. Walaupun ketika di dunia orang durhaka ahli neraka itu kulitnya putih bersih, mungkin sepekan 2 kali ke salon, sekali ke salon menghabiskan puluhan juta. Biar apa? Biar kulitnya putih, kinclong, kenceng, walaupun sudah nenek-nenek. Ada nenek-nenek penampilannya seperti orang belasan tahun. Itu ratusan juta itu. Bapak-bapak, jangan bandingkan istri dengan orang-orang yang ada di TV itu, mah orang lain kayak begitu. Ibu-ibu balikan, saya bisa kayak gitu, siapkan ratusan juta. Tidaklah begitu, kecuali biayanya sangat tinggi itu, ya. Wajahnya putih, kulitnya putih ketika di dunia, sampai di akhirat masuk neraka hitam itu. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Pada hari itu ada wajah-wajah yang putih, ada wajah-wajah yang hitam. Putihnya bukan karena ke salon, putihnya bukan karena disuntik pemutih, apa namanya? Disuntik cairan tertentu agar putih, kan ada ya. Wajahnya putih, Allah yang memutihkan. Makna putih bukan sepak bahasa Sunda, pucat kayak mayat, bukan. Putihnya maknanya bercahaya, enak dipandang, dan makna putih selain bercahaya juga ekspresi kebahagiaan. Kelihatan tuh ekspresi wajah yang sedang senang, bahagia, sedang gembira karena nikmat yang Allah berikan. Ada lagi yang hitam dan murung. Sudah hitam cemberut lagi, tambah jelek. Tadi sudah putih sumringah lagi, tambah indah.
Siapa yang putih dan siapa yang hitam? Allah menyatakan fa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang-orang yang hitam wajah-wajah mereka, oleh para malaikat dikatakan, kenapa kamu kafir setelah kamu beriman? Ini orang kafir. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Rasakan oleh kamu sekarang azab karena kekafiran kamu pada saat dahulu. Itu ada dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 106. Lebih rinci lagi dalam surah Yunus ayat 27. Allah berfirman, walladzina kasabus sayyiati jazaa'us sayyiati mithliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum minallahi min asim ka'annama ughshiyat wujuhuhum qita'an minal lailil mudlim ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang melakukan dosa-dosa dan kesalahan, dosa dan kesalahannya akan dibalas dengan yang serupa, dengan azab. Kehinaan akan melingkupi mereka. Tidak ada lagi yang bisa menolong mereka dari azab Allah. Seolah-olah wajah mereka itu tertutup oleh penggalan malam yang gelap gulita. Orang yang ketika di dunia kulit wajahnya putih, lalu berada di tempat yang gelap pada malam hari, apakah warna putih dari kulitnya itu terlihat? Tidak. Apakah putih kulitnya menimbulkan cahaya? Tidak. Tetap saja gelap. Ya. Yang putih kelihatan tetap gelap. Orang yang ada dalam neraka disebut seolah-olah wajah mereka itu terhalang, tertutup oleh penggalan malam yang gelap, maknanya hitam. Wajahnya dihitamkan oleh Allah, baik secara hakiki memang kulitnya menghitam, maupun secara majazi, yaitu wajah mereka cemberut, mengekspresikan penderitaan. Kata Allah, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah ahli neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah bentuk azab yang kelima. Bentuk azab yang keenam, ihanatun nar bil kufar, ihatatun nar bil kufar. Dikepungnya orang-orang kafir dengan api. Makna dikepung, dibakarnya dari segala arah. Bukan hanya depan saja, belakang saja, kiri atau kanan saja, dari seluruh arah. Ya depan, ya belakang, ya kiri kanan, ya atas, ya bawah, semuanya. Sebagaimana dijelaskan oleh banyak ayat di dalam Al-Quran. Ketika orang-orang Yahudi menyatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah, kami ini tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Setelah beberapa hari masuk ke dalam surga. Jadi si Yahudi yakin masuk neraka tuh. Cuma sementara, beberapa hari. Dia nggak ngerti satu hari ya di akhirat sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Seminggu lah di neraka di akhirat. Sama dengan berapa? 7 tahun di dunia. Tahan enggak? Mana tahan? Allah membantah ucapan Yahudi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 81, bala man kasabas sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya, siapa orang yang melakukan kesalahan, dia dipenuhi oleh dosa-dosa dan kesalahannya, maka mereka itu menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang kekal di dalamnya selama-lamanya itu hanya orang kafir, orang musyrik. Adapun orang mukmin segede apapun dosanya tidak akan kekal.
Berkata Siddiq Hasan Khan ketika menafsirkan ayat ini, al-muradu bis-sayyi'ati huna al-jins wala budda ay yakuna sababuha muhitan bihi min jami'i jawanibihi fala tabqa lahu hasanah wa suddat 'alaiha masalikun najah wal khuludu finnar huwa lil kuffari wal musyrikin fa yata'ayyanu tafsirus sayyi'ah bil khati'ah fi hadhil ayah bil kufri wasyirik wa bihadza yabtilu tashabbutul mu'tazilah wal khawarij lamma thabata fi sunnah mutawatiran min khuruji usatil muwahhidin minan nar. Berkata Siddiq Hasan Khan, yang dimaksud sayyi'ah atau kesalahan dalam ayat ini, dari dalam surah Al-Baqarah 81 dikatakan man kasabas sayyi'ah, siapa yang melakukan sayyi'ah. Sayyi'ah ini maknanya jenis, salah satu jenis dari sayyi'ah dan jenis yang terburuk. Sayyi'ah atau kesalahan ini menjadi penyebab dikepungnya orang itu di dalam neraka, tidak ada kebaikan yang tersisa, tertutup jalan-jalan keselamatan pada dirinya, dan kekalnya orang itu di dalam neraka hanya bagi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Sehingga yang dimaksud khati'ah dan sayyi'ah di sini maknanya kufur dan syirik. Allah berfirman, man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu, siapa orang yang melakukan sayyi'ah dan khati'ah, maknanya kufur dan syirik, mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ayat ini disalahfahami oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau Khawarij itu orang yang memvonis kafir kepada orang-orang yang berdosa besar di dunia, dan di akhirat kata Khawarij orang yang berdosa besar itu kekal dalam neraka selama-lamanya. Tanya tuh ke orang yang berpemahaman seperti itu, antum pernah bohong enggak? Pasti pernah ya? Kalau bohong dosa kecil apa besar? Besar. Kafir itu. Antum pernah enggak menyakiti ayah dan ibu? Enggak. Tanya ke ibunya, doraka banget dia. Besar itu. Kafir itu. Ya. Bisa-bisa nggak ada seorang pun mukmin di alam jagat raya ini yang beriman, yang mukmin. Semuanya bisa kafir. Kalau dosa besar dianggap penyebab kekafiran. Para sahabat, ada yang melakukan dosa besar? Ada banyak. Cuma Allah menutupi dosa mereka yang kita tidak tahu. Pernah nggak dengar kisah Hanzalah sama Abu Bakar? Hanzalah datang kepada bertemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar bertanya, kaifa asbahta ya Hanzalah? Bagaimana keadaanmu pagi ini hai Hanzalah? Dia menjawab, nafaqal Hanzalah. Oh, si Hanzalah ini sudah munafik. Itu kata Hanzalah, saya sudah munafik. Loh, kaifa dzalik? Bagaimana itu bisa terjadi? Kata Hanzalah, kalau aku berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar wejangan nasihatnya, seolah-olah surga dan neraka ini berada di pelupuk mata. Iman itu memuncak. Tapi ketika aku pulang kembali ke keluarga, bersenda gurau dengan anak dan istri, kembali kepada pekerjaan sehari-hari, aku pun lalai dan terjerumus lagi ke dalam dosa. Makanya aku munafik. Itu kata Hanzalah. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Aku pun demikian. Sama ternyata. Itu para sahabat. Jadi orang Khawarij memvonis pelaku dosa besar itu kafir dan kelak di neraka kekal selama-lamanya. Dalilnya ini. Allah menyatakan man kasaba sayyi'atah wa ahatat bihi khati'atuh. Siapa orang yang melakukan perbuatan sayyi'ah. Sayyi'ah itu dosa besar.
Maka faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka kekal dalam neraka, masuk neraka dan kekal. Itu kata Khawarij. Kalau Mu'tazilah berbeda di dunia tapi sama di akhirat dengan Khawarij. Kata Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu tidak mukmin, tidak kafir, tapi pertengahan antara dua itu disebut al-manzilah bainal manzilatain. Itu di dunia, tapi di akhirat kekal di dalam neraka. Apa ayatnya? Ini nih, itu. Dibantah oleh Ahlus Sunnah. Sayyi'ah di sana isim jenis, salah satu di antara jenis kesalahan. Maknanya adalah syirik dan kufur. Ya, mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Sehingga berkata Siddiq Hasan Khan, wa bihada yabtilu tashabbuthul Mu'tazilah wal Khawarij lamma thabata fis sunnah mutawatiran min khuruji usatil muwahhidin minan nar. Batillah pendapat dan keyakinan Mu'tazilah dan Khawarij karena banyaknya hadis yang mutawatir yang menjelaskan keluarnya para ahli maksiat yang lurus tauhidnya dari api neraka. Imam Muslim itu dalam Sahih Muslim sampai menyusun bab yang diberi judul akhiru man yakhruju minan nari min ummati, min ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling akhir keluarnya dari api neraka dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling akhir masuk kemudian ke dalam surga. Pelaku dosa besar. Tidak kekal selama-lamanya. Itu mutawatir hadisnya. Ketika kesalahannya bertumpuk dalam segala bentuk kesalahan, maka api neraka pun mengurung mereka dari semua arah. Allah berfirman, lahum min jahannam mihad wa min fawqihim ghawash. Bagi mereka di dalam neraka jahanam ada mihad dan dari atas mereka ada ghawash. Apa itu mihad? Wal mihadu ma yakunu min tahti. Mihad itu api neraka yang datang dari arah bawah mereka. Wal ghawash jamak dari ghasyiyah wa hiyallati taghshahu min fawqihim. Adapun ghawash itu jamak dari ghasyiyah, adalah api yang datang dari atas mereka. Dari bawah ada, dari atas mereka ada. Dirinci dalam Al-Quran surah Al-Ankabut 55, yauma yakshahumul adzab min fawqihim wa min tahti arjulihim. Pada hari itu api neraka melingkupi mereka dari atas mereka dan juga dari bawah kedua kaki mereka. Juga diterangkan dalam Az-Zumar ayat 16, lahum min fawqihim dhulalun wa dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Dan bagi mereka dari atas mereka ada naungan dari api neraka dan dari bawah mereka juga ada yang seperti itu. Makanya dikatakan wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Sesungguhnya jahanam itu mengepung seluruh bagian tubuh orang-orang kafir. Jadi apinya itu meliputi seluruhnya. Mereka kepanasan, kehausan, ya iyalah. Jangankan atuh di neraka yang panas begitu, di udara yang seperti ini aja agak dingin ya sekarang di Bekasi, karena mungkin tiap hari hujan. Di masjid yang cukup adem ini kehausan. Mungkin ada di sini yang kehausan, silakan minum kalau punya air. Apalagi di neraka, mereka berteriak haus minta minum, dan ketika minta dikasih enggak? Dikasih, tapi air yang sangat panas yang baru didekatkan ke wajah, ini baru didekatkan, belum diminumkan, wajah ini sudah terbakar oleh panasnya air itu. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi 29, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa.
Sesungguhnya kami telah siapkan bagi orang-orang yang zalim api neraka yang meliputi mereka dengan nyalanya. Dan apabila mereka berteriak minta minum, kami berikan air yang mendidih yang begitu didekatkan membakar wajah. Baru didekatkan, belum diminumkan. Inilah bentuk azab yang ke-6, yaitu apa? Terkepung oleh api. Ke-7, bulan depan kita bahas. Sekarang sudah 1 jam lebih yang kita habiskan. Cukup dan sampai di sini. Kita masih punya sisa waktu kira-kira setengah jam untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya. Sambil nunggu pertanyaan, dibewarakan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang berencana akan umroh. Saya ada jadwal umroh di bulan April tanggal 18 ya. Masih terbuka kuota, masih ada, pendaftaran masih dibuka. Dipersilakan untuk langsung menghubungi saya. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah calon penghuni surga juga akan atau mungkin mendapat siksa kubur? Tergantung. Ada 2 jenis calon penghuni surga. Jenis pertama adalah yang masuk ke surga secara langsung tanpa diazab dulu di dalam neraka. Orang yang seperti ini tidak akan terkena azab kubur. Orang seperti ini akan selamat dari azab kubur. Kedua, ada penghuni surga yang sebelum ke surga ini karena dosa-dosanya dia diazab dulu dalam neraka, tapi tidak kekal, tidak abadi, tidak selamanya, hanya sementara, tidak sementerus, walaupun sementahun. Tergantung kadar dosanya. Allah berfirman, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, tempat kembalinya ke neraka. Itu enggak kekal selama-lamanya dalam neraka. Nanti dia akan habis dosanya, lunas oleh siksanya, masuklah dia ke dalam surga. Jadilah penghuni surga. Dan para penghuni surga yang lebih dahulu masuk menggelari mereka dengan sebutan al-jahanamiyun, mantan-mantan penghuni jahanam. Orang yang seperti ini ya, dia akan terkena azab dulu di alam kubur. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga secara langsung tanpa diazab, baik di alam kubur ataupun di neraka nanti ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara menghilangkan dendam dalam hati? Jangan dipelihara. Ya, gimana caranya? Pertama, ubah cara berpikir kita terhadap kezaliman orang kepada kita. Sering saya ungkap, orang yang berbuat buruk kepada kita, berbuat zalim, berbuat jahat, pada hakikatnya orang itu mencelakai diri sendiri dan memberi keuntungan kepada kita.
Yang celaka dia, tapi kejahatan dia membuahkan kebaikan bagi kita. Kita untung, dia rugi. Dia langsung dihukum oleh Allah tanpa kita sadari. Tanpa dia sadari, dia merasa untung padahal rugi, kita merasa rugi padahal untung. Dia merasa bebas dari hukuman karena kejahatannya padahal langsung dihukum oleh Allah. Kita merasa dizalimi dan terugikan padahal kita langsung diuntungkan oleh Allah. Kita untung, dia rugi. Mestinya orang yang seperti itu dikasihani, bukan didendami. Untungnya gimana? Bagi kita, pertama dosa kita gugur tuh. Kedua, pahala kita nambah. Ketiga, kita berada pada posisi di mana doa kita dikabul oleh Allah. Karena kita statusnya mazlum. Apa itu mazlum? Dizalimi. Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dakwatul mazlum mustajabatum wa in kana fajira. Doa orang yang dizalimi itu mustajab walaupun dia orang durhaka. Orang durhaka dizalimi, berdoa kepada Allah didengar, dikabul tuh. Jadi kita untung. Adapun orang itu tadi yang jahat, rugi langsung. Pertama, dosanya nambah. Dosa kita itu di-offer ke dia. Kedua, pahalanya gugur, dipindah ke kita. Ketiga, dia berada dalam posisi yang berbahaya. Sekali tembak dengan doa kita, kena loh. Dia itu berada di ujung tanduk tuh. Tembak oleh doa kita bisa kena, bahaya itu. Ya. Oleh karena itulah yang rugi dia, yang untung kita. Orang yang jahat kepada kita itu sama dengan orang begini, dosa kamu mana? Sini saya ambil. Nih pahala saya untuk kamu. Siapa yang rugi? Dia. Yang untung kita. Kalau begitu cara berpikir kita, apa yang menjadi penyebab kita dendam kepada dia? Yang menjadi penyebab adalah salahnya sudut pandang kita tentang kezaliman dia. Kita memandang dia untung, enak mendolimi kita tanpa kita balas. Enak banget kita yang rugi. Itu yang keliru, sehingga melahirkan sakit hati dan dendam. Coba ubah sudut pandang kita. Dia rugi, kita untung. Bila perlu kita tantang, silakan dolimi saya, silakan fitnah, silakan gibahi, silakan apapun yang ingin kalian lakukan kepada, silakan. Kita mah tidak rugi sedikit pun, malah untung. Sama dengan siapa yang mau dosa, saya ambil semua. Siapa yang mau ngasih ke pahala kita, sini. Sama dengan begitu loh. Kalau orang itu melihat kita sakit hati, kita sedih, kita nangis, senang dia ya. Senang, wah saya berhasil. Tapi begitu kita difitnah, digibahi, dizolimi, kita malah enjoy, senang. Malah ketawa ketiwi, cengangasan, cengengesan. Dia malah akan akan tambah tersiksa. Ini orang ini saya zolimi kok malah cengengesan terus. Malah kelihatan tambah happy, tambah bahagia. Gemes saya kan gitu ya. Semakin apa? Semakin tersiksa dia. Oleh karena itu jangan bahagiakan orang yang membenci kita dengan cara bersedih dan dendam terhadap kezaliman dia. Tampakkan kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan. Saya mah sudah kebal dengan yang kayak begitu mah, untunglah pahala nambah tanpa harus beramal. Kesalahan dosa terhapus tanpa harus tobat. Saya punya senjata pamungkas berupa doa. Sekali saya tembakkan ngejungkel kamu. Tapi saya mah gak sejahat itu. Nah kalau kita berpikir begitu, dendam gak kira-kira? Enggak. Enggak. Coba ubah cara berpikir kita tentang kezaliman orang kepada kita.
Jika meninggal tapi masih ada rasa dendam, apakah akan masuk neraka? Terancam dengan ancaman neraka. Karena apa? Pertama, dendam itu pasti permusuhan ya. Dan itu tidak halal. La yahillu lil muslimi ayyahjuru akhahu fawqa thalathati layal. Tidaklah halal bagi seorang muslim memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau sampai setahun, man hajar akhahu sanatan fahuwa kasafkid dammi. Siapa orang yang memusuhi saudara sampai setahun, dosanya sama dengan membunuhnya. Wa man mata ala dzalik fahuwa finnar. Siapa orang yang mati dalam keadaan demikian, dia berada dalam neraka. Rugi enggak? Rugi. Kedua, salat kita itu ditolak oleh Allah selama kita memusuhi orang lain. Sering saya ungkap hadis salasatun la turfa'u salatuhum an ru'usim illa shibra. Ada 3 golongan manusia. Salat mereka tidak akan terangkat dari kepala mereka kecuali hanya sejengkal. Sejengkal mentok udah balik lagi, enggak langsung menembus langit diterima, enggak. Artinya ditolak. Salah satunya adalah ya 2 orang ar-rajulani yatakhasamani hatta yastaliha. 2 orang laki-laki yang saling bermusuhan sampai mereka akur lagi. Rugi enggak? Rugi. Memelihara dendam sebuah kerugian yang besar. Sudah rugi dizalimi orang, salah mengantisipasi, ya udah. Rugi 2 kali lipat ya. Apakah jika dendam dilampiaskan lalu hati puas dan tidak dendam lagi, mana yang terbaik? Kalau sudah terlampiaskan, apakah selesai urusan? Enggak. Orang yang kita balas akan dendam lagi? Enggak. Terus nanti 7 turunan loh, nurun ke anak juga. Maka yang terbaik adalah memutus mata rantai dendam itu. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi kana bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Maka tiba-tiba orang yang tadinya antara kamu dengan dia ada permusuhan akan berubah seolah-olah sahabat yang sangat dekat. Itu cara memutus rantai dendam. Kejahatan dia kita bayar dengan kebaikan. Umpamanya dia memfitnah kita, menggunjing kita, menggibahi kita, terdengar, kita cari apa makanan yang bagus ya, yang ada di rumah kita. Kalau enggak, kita keluar ke supermarket, intip-intip kesenangan dia apa. Umpamanya kesenangan dia itu rujak babak, kasih rujak babak, diantar, ini rujak babak. Insyaallah dia berubah ya. Apakah penghuni surga bisa melihat penghuni neraka? Ya, diceritakan dalam beberapa ayat. Nanti kita akan bahas bab itu. Dialog antara ahli surga dengan ahli neraka ada. Permintaan ahli surga, dulu waktu di dunia saya punya kawan, saya ingin tahu kawan saya itu di mana sekarang. Diperlihatkan, ternyata dalam neraka tuh. Untung aja saya nggak terus berkawan sama kamu tuh. Kalau nggak saya ke bawah-bawah tuh. Ya, ada beberapa kasus diperlihatkannya penghuni neraka kepada ahli surga. Ya, diceritakan dalam banyak ayat. Nanti kita akan bahas bab itu. Apabila timbangan kebaikan lebih berat dari dosa, apakah diazab di neraka atau langsung masuk surga? Langsung masuk surga. Allah berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Di dalam ayat lain, man thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka merekalah orang-orang yang berbahagia. Dosanya ada enggak? Ada. Tapi pahalanya lebih banyak.
Terus dosanya gimana? Bukankah sekecil apapun dosa itu bakal dibalas ya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar darah, sebesar kecil atom akan dibalas. Bagaimana dosa orang-orang itu? Dosa itu terhapus oleh kebaikan. Umpamanya kebaikannya kalau dihitung angka 1000, dosanya 100. Banyak mana? Pahala. Diambil 100 pahala, dipakai membayar menghapus 100 dosa. Karena fungsi pahala atau kebaikan menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya pahala-pahala kebaikan bisa menghapus dosa-dosa atas kesalahan. Terhapus. 0 saldo dosa, ada tersisa saldo kebaikan berapa? 900. Inilah yang menentukan kadar atau tingkat dia di surga. Saldo pahalanya. Dosanya sudah habis. Sehingga yang dimaksud dengan dosa sebesar dzarrah, sekecil atom akan dibalas, itu maknanya adalah dosa saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Umpamanya pahalanya 200, dosanya 201. Maka 200 pahala diambil dipakai membayar 200 dosa, pahala habis. Yang saldo apa? Dosa 1. Nah ini tetap diantap setelah dikalkulasikan dengan pahala tadi. Jadi kalau ada orang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat dari dosanya, dia langsung masuk ke dalam surga tanpa harus ke neraka dahulu. Minimal mudah-mudahan kita kayak begini, minimal ya. Kalau toh kita harus dihisab, semoga Allah meringankan hisab kita dan memasukkan kita langsung ke dalam surga tanpa harus ke neraka dulu, tanpa diazab di alam kubur dulu ya. Syukur-syukur kalau Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab. Apa yang harus kita lakukan kepada orang munafik? Benarkah kita tidak boleh mensolatkan? Iya, itu ayat. La taqum fihi abada. Jangankan mensolatkan, la taqum fihi abada. Jangan kamu berdiri atas kubur mereka selama-lamanya. Maksudnya berdiri untuk mendoakan. Tidak boleh. Benarkah kita jangan dekat-dekat dengan mereka? Makna dekat-dekat ini bergaul, bersahabat, iya jangan. Tapi kalau berinteraksi sekedar ada keperluan, jangankan kepada orang munafik, kepada yang nyata-nyata musyrik, kafir pun kita boleh berinteraksi, jual beli gitu ya, berbisnis untuk urusan dunia yang tidak mempengaruhi agama dan akhlak kita, boleh. Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Tidak melarang, dibolehkan. Nabi SAW bergaul gak sama Yahudi dan Nasrani? Iya, berjual beli, pinjam meminjam, gadai menggadai. Bahkan ketika beliau wafat pun baju besinya sedang digadaikan di siapa? Seorang Yahudi. Muamalah seperti itu boleh, tapi bersahabat dekat haram, tidak boleh. Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Jadi harus dibedakan antara bersahabat dekat dengan muamalah yang sesuai dengan kepentingan sementara ya. Terakhir ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya'juj dan Ma'juj sebagaimana manusia pada umumnya. Apakah telah ditakdirkan dimasukkan ke dalam neraka karena telah melakukan kerusakan?
di muka bumi atau masih dimungkinkan dimasukkan ke surga apabila bertaubat. Ya, Ya'juj Ma'juj di sini belum diterangkan ya. Tapi di tempat lain sering dalam pembahasan fenomena akhir zaman di antara Ya'juj dan Ma'juj. Itu manusia biasa, turunan anak Adam. Turunan Adam alaihi salatu wassalam. Mereka manusia biasa seperti kita juga, ya. Cuma karakteristik mereka umumnya adalah merusak di muka bumi, membunuhi orang dan seterusnya. Ada enggak di antara mereka yang masuk surga? Ada. 1 di antara 1000 orang. Oleh karena kita tidak mentakyin, memastikan person siapa yang ke neraka, siapa yang ke surga, enggak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memutlakkan 1 dari 1000 orang di antara mereka yang masuk ke dalam surga. Mohon pandangan Pak Ustadz mengenai apakah Ya'juj Ma'juj telah ditetapkan saat ini dikaitkan dengan Al-Anbiya 95. Al-Anbiya 95 keterkaitannya dengan Ya'juj dan Ma'juj, Allah menyatakan dalam Al-Anbiya 105, wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Dan tidak mungkin bagi penduduk sebuah negeri yang telah kami dibinasakan bahwa mereka itu tidak akan kembali. Makna haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un, tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan itu mereka itu kembali, maknanya mereka itu hidup lagi setelah matinya, mengulang kembali masa lalunya kemudian memperbaiki diri setelah kematiannya. Enggak, maknanya kalau sudah dibinasakan ya sudah, itu akhir kehidupan mereka di dunia dan akan menerima azab yang pedih, lebih pedih lagi di akhirat nanti. Ya'juj dan Ma'juj adalah satu komunitas anak Adam yang memang jahat, yang memang membunuhi semua manusia di luar komunitas mereka. Sampai Nabi Isa pun menyingkir, dia membawa para pengikutnya. Setelah semua manusia yang ada di muka bumi mereka anggap sudah mati, mereka bilang kita sudah bunuh semua yang ada di bumi, yuk kita bunuh semua yang ada di langit. Lalu mereka mengarahkan anak panah mereka ke langit, lalu dilepaskan, dan Allah mengembalikan anak panah itu ke bawah dalam keadaan berlumuran darah. Mereka bilang kita sudah bunuh semua yang ada di bumi dan sudah menguasai semua yang ada di langit. Gak ada yang bisa membendung kekuatan mereka karena banyaknya mereka dan kuatnya mereka. Gak ada yang bisa melawan. Mereka musnah oleh makhluk yang super kecil dan lemah. Ada yang tahu makhluk apa itu? Belatung. Tapi banyak, triliunan. Keluar dari kuduk mereka dan memakan seluruh daging-daging mereka. Bergelimpangan, atau bayangkan. Makhluk kecil tapi banyak memakan daging-daging mereka dari dalam, itu kebayang ya tersiksanya ngerinya. Mereka bergelimpangan mati semuanya. Sampai ketika mereka mati, Nabi Isa dan pengikutnya keluar, nggak ada lagi tempat kosong untuk bisa diinjak. Semuanya penuh dengan bangkai, darah bercucuran, bau busuknya sangat menyengat, ya. Lalu Nabi Isa alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah. Lalu Allah mengutus burung-burung yang membawa bangkai-bangkai mereka dan dilemparkan ke tempat yang Allah kehendaki. Sebagian riwayat menyatakan ke lautan. Tinggallah yang tersisa serpihan-serpihan daging kecil dan darah bau anyir. Lalu Allah menurunkan hujan yang sangat lebat yang membersihkan lagi seluruh sisa-sisa darah dan daging Ya'juj dan Ma'juj. Lalu bersih lagilah dunia ini dan Nabi Isa dan pengikutnya melanjutkan kehidupan mereka secara normal. Kesejahteraan merata dan melimpah saat itu, ya. Itulah sebaik-baik zaman
setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, cukup sampai di sini. Waktu yang kita miliki juga sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.